Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita mengucapkan rasa puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa hadir di sekolah dalam rangka melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana yang kita laksanakan di hari-hari sebelumnya. Selawat berakhir salam yang paling utama dan urutannya kita sampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagai kata-kata penghormatan yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SD Negeri 13 Pasaman, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang berkesempatan hadir pada hari ini dalam rangka sosialisasi budaya positif yang dilaksanakan di SD Negeri 13 Pasaman oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat atas nama Novia Heni SPD MPD. Sebagai rangkaian susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Sumarlin, yang ketiga menyanyikan lagu 17 Agustus yang dipimpin oleh Eti, yang keempat kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 13 Pasaman, yang kelima pemaparan materi oleh calon guru penggerak mengenai sosialisasi budaya positif, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk kepada acara inti, alangkah baiknya kita dengarkan sama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Sumarlin. Kepada Bapak Sumarlin dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Sumarlin yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Semoga Allah memberikan pahala kepada beliau dan juga kepada kita yang mendengarkan. Selanjutnya, nyanyi 17 Agustus yang dipimpin oleh Ibu Eti. Kepada hadirin diharap berdiri. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Eki yang telah memimpin lalu 17 Agustus di hadapan kita bersama. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 13 Pasaman. Kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan dengan segala hormat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang ini kita telah diberi kesempatan untuk mengikuti sosialisasi budaya positif untuk guru-guru kita yang sedang melaksanakan atau sedang
proses calon guru penggerak angkatan 11. Selawat berakhir salam tak lupa diterjemahkan kepada roh besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya angkatan 11 baik di dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pelaksana sosialisasi budaya positif di SD Negeri 13 Pasaman. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi, mudah-mudahan nanti sosialisasi ini berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak dan Ibu, pada sosialisasi budaya positif ini kita tahu budaya positif yang kita berikan kepada anak-anak kita ini sangat memberikan suatu imbas yang sangat baik kepada anak-anak kita. Yang mana budaya positif ini, contoh bisa kita berikan contoh, misalnya selalu mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberi kita bantuan, tolong kalau kita mau menyuruh orang, selalu minta izin apabila lewat. Ini contoh budaya positif yang selalu kita berikan aplikasinya, kita tanamkan kepada anak-anak kita setiap hari malam, setiap waktu malam. Kadang pagi, nah tolong buang sampahnya, itu suatu pengaplikasian budaya positif kepada anak-anak kita. Jadi bukan cuma sekarang aja disosialisasikan sebenarnya ya, tetapi untuk menambah, untuk mematangkan apa gunanya budaya positif ini kepada anak-anak kita, juga kepada diri kita sendiri. Kita juga banyak manfaatnya budaya positif ini, bukan cuma kepada anak kita saja. Contoh sendiri, kita dengan teman sering kita kalau bagaimana, tetapi kalau di dalam formal misalnya kita meminjam suatu barang teman, nah jelas saja pena untuk mengisi absen, pinjam pena untuk mengisi absen di kantor, karena kita lupa jangankan mengucapkan mengucapkan terima kasih saja kita lupa. Ini suatu hal yang sepele bagi kita, tetapi imbasnya itu sangat besar. Mungkin teman kita itu tadi mau kasih jenenda untuk katanya pemakai dari. Nah, jadi imbasnya itu besar bagi diri kita, juga bagi orang lain, apalagi kepada anak kita. Inilah gunanya kita menanamkan budaya positif ini kepada anak-anak kita. Nanti mudah-mudahan setelah ada sosialisasi dari CIP kita ini, nanti mudah-mudahan nanti banyak imbasnya kepada guru-guru itu di sini. Yang biasanya nggak pernah misalnya anak kita selalu salah kopena ya, itu ucapan anak-anak yang biasa kita dengar. Kita rubah lagi, apa ucapannya nak? Misalnya Bi, boleh saya pinjam pena? Nah itu suatu ucapan pengganti. Kita berikan ucapan penggantinya. Mana yang baiknya yang akan kita berikan kepada? Lewat misalnya kelas 1 sekarang sudah pandai. Lewat di depan ibu kemarin mereka misi dulu dengan foto. Malah kelas 6 lewat di depan ibu, awas saja sama ibu. Mana budaya positifnya? Padahal itu sudah kita tanamkan dari kelas 1. Dari kelas 1 sudah kita tanamkan. Tetapi kenapa mereka sampai lupa sekarang? Nah itulah sekarang yang kita alami di sekolah, bukan cuma di sekolah kita,
baik di dalam sekolah, di luar sekolah maupun di lingkungan pemerintah. Itu yang sangat Ibu harapkan. Ada nanti nampak imbasnya, perubahannya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Kepala SD Negeri 13 Pasaman yang telah memberikan motivasi kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan beliau berfaedah bagi kita dalam menjalankan tugas keseharian kita, dalam melaksanakan pembelajaran di kelas juga, budaya-budaya positif yang harus kita tanamkan kepada siswa-siswa kita nantinya. Kemudian acara selanjutnya kita memasuki pemaparan materi oleh calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat oleh Ibu Novia Heni SPDI MPD. Kepada Ibu Novia Heni dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ibu-ibu udah lelah ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Masih semangat ibu-ibu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berupa nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih diberinya izin untuk berkumpul di lokal atau di ruangan yang sangat sederhana ini guna untuk mengadakan sosialisasi tentang budaya positif. Sembari dari itu, selawat dan salam buat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang berupa doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati kepada Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir bersama kita, seterusnya kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir bersama kita dengan perasaan senang dan gembira tentunya ya Bapak Ibu. Adapun pemaparan materi kita pada siang hari yang berbahagia ini, walaupun hari nampaknya sangat mendung, namun hati kita tetap ceria dan bahagia. Ada apa kita hari ini? Bersenang-senang. Nah Bapak Ibu, kalau CGP bilang nanti SDN 13 Pasaman, apa jawabannya? Luar biasa. Bisa Bapak Ibu? Kita cobakan ya. SDN 13 Pasaman. Luar biasa. Mantap Bapak Ibu ya. Nah, masuk kita ke materi yaitu tentang budaya positif. Saya berdiri di depan ini bukan sebagai menggurui, cuman saya ingin belajar dari senior-senior kita. Budaya positif ini udah seringkali dipaparkan di hadapan kita sama, udah kita praktekkan, udah kita biasakan, namun untuk mengingat kembali, bahasa jalan dek ditampuk, bahasa kaji dek diulang. Kita ulang lagi, kita ingatkan lagi agar budaya ini kita kita terapkan di sekolah kita ini agar sekolah kita bisa menjadi sekolah SDN 13 yang berakhlakul karimah ya. Masuk kita kepada materi kita pada hari ini yaitu tentang
positif. Nah, ini ada miskonsepsi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sedangkan ilusi yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nanti kita akan membahas tentang stimulus respon dan teori kontrol. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi maksudnya gini, sebelum kita dimotivasi orang lain, terlebih dahulu kita memotivasi diri sendiri. Kita tumbuhkan dulu motivasi dalam diri kita, baru kita menunggu dimotivasi orang lain. Selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Ini udah membudaya ini sama Bapak Ibu ya. Yang mana sama-sama kita ketahui profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. 3. Motivasi perilaku manusia. Nah, kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, kalau kita mendapat hukuman itu ternyata kita tidak nyaman ya. Bagaimana perasaan ibu-ibu? Nyaman tak kalau dihukum? Tidak ya. Saya juga seperti itu, kalau dapat hukuman pasti ada ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kita sudah terbiasa memberikan reward kepada anak supaya rajin belajar, dapat nilai tinggi, maka anak itu akan belajar dia dengan alasan ingin reward. Pada suatu waktu, anak sangat berantusias belajar. Rupanya kita lupa menyiapkan reward. Apa yang terjadi? Anak tersebut pasti akan kecewa. Jadi itu harus kita rubah dari sekarang ini, pemberian reward ya Bapak Ibu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya kita restitusi ini mungkin agak asing terdengar sama Bapak Ibu ya. Adapun yang dikatakan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa saya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ada berbentuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ketiga ini sangat berkaitan sekali, namun ada perbedaannya. Kita tengok dalam hukuman. Hukuman itu termasuk identitas gagal. Ya, hukuman itu tidak boleh kita laksanakan sebenarnya. Apa contohnya? Yang pertama, sesuatu yang
murid terlambat dia, langsung saja kita hukum. Jadi anak ini akan kena mental, akan tersakiti batinnya. Nah, itu dia yang tentang hukuman. Yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi ini sesuatu harus terjadi. Misalnya kita sudah mulai belajar di lokal, udah 5 menit atau 15 menit, tiba-tiba datanglah anak yang namanya si Budi baru masuk, tok assalamualaikum. Pembelajaran sudah mulai 15 menit. Jadi apa konsekuensi yang seharusnya kita berikan? Jangan dihukum Bapak Ibu. Kita berikan konsekuensinya. Misalnya nanti pas anak keluar istirahat, dilebihkan jamnya belajar 15 menit lagi. Itu namanya yang konsekuensi. Yang ketiga ada yang lebih baik dari konsekuensi tersebut. Apa kira-kira? Yaitu restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan atau menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, atau bisa juga korban mendapatkan ganti atau murid mendapatkan penguatan. Contohnya restitusi ini anak berkasus, tiap sebentar dia keluar masuk tanpa izin. Kadang kita sedang menulis, anak sudah keluar. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya? Kita panggil dia, bawa dia ke kantor atau ke pojok-pojok lah di bawah. Tanya, kenapa kamu sering sekali keluar masuk lokal tanpa izin ibu? Pasti nanti dia menjawab alasannya. Kadang karena dia kebelet pipis mungkin, ada lagi alasannya karena bosan belajar. Nanti kita di situ akan berubah metode belajar. Kalau dia alasannya karena bosan, kita ubah metode kita. Bagaimana supaya metode yang kita berikan itu menarik bagi murid agar tidak membosankan lagi. Nah, di restitusi ini kita memberikan solusi bagi anak yang bermasalah, sehingga anak ini bisa menjadi bertanggung jawab dan merasa dikuatkan, merasa dihargai oleh gurunya. Selanjutnya, di dalam hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini ada kalimat negatif, ada kalimat netral, dan ada pula yang positif. Yang negatif itulah dia hukuman. Kalau konsekuensi dia ada pada netral, restitusi yaitu positif. Kita contohkan ya Bapak Ibu. Kalau kalimat negatifnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kan berbentuk ancaman. Kalau anak sudah diancam, apakah akan masuk lagi pembelajaran yang kita berikan? Tidak. Dia pasti merasa, membenci gurunya ya. Mungkin adalah di dalam hatinya terlintas yang tidak-tidak kepada gurunya tersebut. Yang kedua, lakukan apa yang saya katakan. Itu konsekuensi itu, karena dia berbuat salah lagi tadi kan. Nah, kita berikan dia konsekuensi yang setimpal. Yang kalimat positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Misalnya si anak tadi tidak melakukan PR. Jadi seharusnya nak, bagaimana PR yang kamu kehendaki? Bagaimana bentuk soalnya supaya kamu bisa mengerjakan PR di rumah? Nah, itu dia yang kalimat positifnya tersebut. Dan selanjutnya, beda hukuman dan konsekuensi. Hukuman tidak terencana, anak tidak dilibatkan dan bersifat satu arah. Nah, jadi hukuman ini guru aja yang membuatnya atau sekolah, pihak sekolah yang membuatnya. Sedangkan konsekuensi sudah terencana dan disepakati, dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah. Murid sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima bila dilanggar. Itu dia perbedaannya ya. Kalau hukuman tadi cuma satu pihak yang membuat peraturan tersebut. Kalau konsekuensi kesepakatan antara guru dengan murid tersebut. Lanjut, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini dia ya, baik penghargaan atau hukuman
Rupanya memberikan penghargaan itu termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Di sini kita bertemu di sini. Itu makanya kurikulum merdeka tidak ada reward untuk peringkat kelas rupanya ya. Selama ini kan kita bertanya-tanya, kenapa nggak dikasih hadiah? Kan dia dapat juara 1. Nah, jadi di kurikulum merdeka ini tidak ada peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat 3-nya. Ini dia, ya. Secara tidak sadar terus menerus kita memberikan penghargaan kepada murid, rupanya itu juga termasuk hukuman. Jadi bagaimana kita memberi reward kepada murid? Cukup dengan tepuk tangan, apalagi anak itu bagus, mantap, keren, itu aja. Anak-anak tersebut nanti dia akan merasa bangga itu kalau sering-sering kita kasih tepuk tangan, aplaus gitu. Tapi kalau udah terbiasa kita kasih reward seperti uang 10.000, jajanan, nanti itu bisa berakibat kepada hukuman yang akan merusak generasi kita. Coba SDN 13 pasangan luar biasa. Sebentar lagi Bapak Ibu ya, masuk kita kepada keyakinan kelas. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, cara pembentukan keyakinan kelas di sekolah. Nih, ada 6 poin. Yang pertama, cara-cara pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di lokalnya? Sudah? Alhamdulillah ya. Bagi yang sudah, alhamdulillah, terima kasih ya. Bagi yang belum, kita simak materi ini. Nanti sesudah ini kita pikirkan bersama-sama, kita implementasikan lagi besoknya ya. Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, di peraturan ada kalimat jangan buang sampah sembarangan. Ya kan itu peraturannya. Rupanya jangan membuang sampah sembarangan itu anak semakin tertarik untuk membuang sampah di mana-mana. Betul tak Bapak Ibu? Jadi bagaimana yang sebaiknya keyakinan kelasnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Dengan membaca keyakinan kelas kita nanti, anak-anak akan tertarik hatinya untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu dia. Yang kedua, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas itu kalimatnya itu singkat-singkat saja. Atau kan ada anak itu yang sering keluar masuk kelas ya. Jangan keluar masuk kelas tanpa izin. Kira-kira apa itu bahasa positifnya yang bisa menarik perhatian anak-anak tersebut? Ya kan kalimatnya kalau apakah dilarang keluar masuk kelas tanpa izin. Kita jadikan dia ke kalimat positif menjadi budayakan tertib kelas. Kan? Lebih bagus kata-katanya. Yang keempat, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut
yang kita miliki. Namun ada juga satu atau dua di antara itu kadang ketemu juga sama kita ya permasalahan. Tapi kalau tidak ada masalah itu tidak hidup namanya. Paham ya Bapak Ibu? Nah, selanjutnya dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan, hal-hal yang terbaik dalam hidup kita yang membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ini ya, 5 posisi kontrol. Ada hukum. Ini apa kita nih? Karakter kita di kelas. Kadang kita sebagai penghukum, kadang pembuat rasa bersalah, kadang kita sebagai guru sudah menjadi teman bagi anak didik kita, pernah juga sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Penghukum itu kita sering memberi hukuman kepada anak murid. Kadang dia terlambat datang sekolah, kita berdirikan dia. Seperti itu, saya sendiri juga pernah seperti itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah ini contohnya anak-anak semuanya sudah mengerjakan tugas. Rupanya datang si Aulia, dia bersama si Ilis bermain-main juga lagi di kursinya tuh, mengotak bernyanyi. Jadi bu guru datang, nah cepatlah bikin tugasnya itu. Nanti ibu kepala sekolah datang lagi dimarahinya ibu. Nah, jadi perasaan Aulia dengan Lisma Yunita ini, dia merasa bersalah rasanya tuh gara-gara dia memperlakukan gurunya seperti itu. Gurunya menjadi merasa hibah, berarti kemudian merasa bersalah. Saya juga pernah seperti itu ke anak murid. Kalau udah capek ya menegur enggak juga. Jadi kita buat lagi keluar rasa bersalah tersebut. Yang ketiga teman, ayo Wilmi kerjakan tugasnya biar dikasih nilai tinggi nanti. Pakai teman itu. Nah, kenapa kamu tidak mau bikin tugas? Kita rangkul dia. Itulah yang menjadi teman bagi muridnya. Pemantau itu dia melihat anak-anaknya sedang mengerjakan tugas semuanya, dipantaunya satu persatu. Itu dia yang pemantau. Yang terakhir manajer. Manajer ini tingkat yang paling tinggi, yang paling baiknya itu adalah manajer. Di mana posisi ini bagi anak yang berkasus, yang bermasalah, yang malas-malas dituntaskan sampai ketemu solusi yang akan bisa merubah anak menjadi bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kita sudah berada di posisi mana sekarang? Kembalikan kepada Bapak Ibu. Coba berdiri. Iya, terima kasih atas waktunya. Kalau saya sebagai seorang guru, saya memilih manajer, di mana di sini saya nanti akan merangkul anak saya dan membimbingnya, mulai dari perbuatannya yang negatif sampai dia nanti sadar akan apa yang dilakukannya, sehingga posisi kontrol tertanam terus di dalam hatinya. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Munsuria. Aplaus dulu untuk Ibu Guru hebat kita. Tadi Ibu Munsuria menjawab manajer. Iya, memang posisi manajer itu adalah posisi yang paling baik di antara 5 posisi role ya. Nah, mudah-mudahan guru SDN 13 ini bisa meraih posisi manajer ya. Posisi manajer untuk pembelajaran tahun 2024 sampai 2025.
Seharusnya bagaimana pembelajaran yang kamu inginkan supaya kita rubah pembelajaran kita. Nanti dijawabnya itu spontan aja anak itu menjawab. Selanjutnya meyakini keyakinan. Sesudah dijawabnya nanti validasi tindakan yang salah ya, dijawabnya lagi. Nah, anak ibu, kita kan sudah bikin keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang sedang kau melanggar? Tertib bu, katanya. Saya melanggar ketertiban. Dia akan tahu nanti kalau kita memberikan keyakinan kelas kepada anak-anak dengan cara diskusi, dia akan tahu itu hafal dia apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, ini dia kata-kata menstabilkan identitas. Itu dia pertanyaan untuk muridnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kan itu dia tuh. Ibu juga pernah melakukan hal demikian. Ibu berubah dari penguatan kepada murid tersebut. Validasi tindakan. Nah, ini dia contohnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan seperti yang saya contohkan tadi. Nah Bapak Ibu, sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan lagi? Udah pas semuanya? Pas semuanya ya? Ada? Pak John, ada pertanyaan? Nah, alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Mungkin sudah paham tentang budaya positif ini, karena budaya positif ini hal yang kita lakukan dalam keseharian kita. Walaupun kadang kita tidak sadar, rupanya itu sudah termasuk budaya positif. Nah, sampai di sini pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan jawabannya saya mohon dimaafkan. Kalau ada ilmu yang harus dibawa pulang, silakan. Terima kasih. Kalau ada yang kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Noviani yang telah mensosialisasikan budaya positif di hadapan kita bersama. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita dalam menjalankan tugas kita dalam kesehariannya. Di mana di situ tadi telah disimpulkan ada 3 motivasi perilaku manusia: hukuman, konsekuensi, restitusi. Juga ada 3 hukuman dan konsekuensi. Kemudian pembentukan keyakinan kelas ini merupakan suatu hal yang harus kita perhatikan ya Bapak Ibu dalam pembuatan keyakinan kelas. Seperti yang saya terangkan tadi bahwa untuk membuat suatu keyakinan kelas berawal itu dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas menjadi sebuah kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itulah yang akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui, diantaranya yang pertama kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa terima kasih, bertanggung jawab, dan kebebasan. Artinya kebutuhan dasar manusia ini kalau kita ibaratkan kepada anak didik kita, kenapa dia melakukan kesalahan, kenapa dia sering terlambat misalnya ke sekolah, ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Bisa diantaranya pertama kasih sayang, berarti kita berikan dulu dia kasih sayang. Nah itu yang dinamakan dengan menyadari bahwa kebutuhan dasar manusia itu harus ada. Kenapa dia melakukan kesalahan? Kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai guru, ada sebagai penghukum, kedua rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Ini yang Bapak Ibu ada segitiga restitusi kalau kita ibaratkan dalam sebuah kata-kata keseharian kita.
kita segitiga restitusi ini adalah menyelesaikan suatu permasalahan. Masalah yang diselesaikan itu dari siswa dan untuk siswa. Dia yang membuat masalah, dia yang akan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ada 3 tahapan segitiga restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mudah-mudahan dengan pemaparan singkat dari calon guru penggerak tadi memberikan penjelasan kepada kita dan semakin tercerahkan bagi kita untuk menjalankan kegiatan rutinitas kita dalam kesehariannya. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara, jika ada kata-kata yang salah saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengatakan Assalamualaikum